Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Septiana, NIM 22 2018 103. Di sini saya akan menjelaskan tentang pajak penghasilan. Yang pertama, saya akan menjelaskan subjek dan objek pajak penghasilan. Subjek pajak penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan. Berdasarkan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, subjek pajak dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama itu subjek pajak orang pribadi, yang kedua subjek pajak warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, yang ketiga itu subjek pajak badan, keempat subjek pajak badan usaha tetap. Subjek pajak penghasilan juga dikelompokkan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak di luar negeri. Subjek pajak dalam negeri itu ada 3. Yang pertama itu orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari selama 12 bulan. Yang kedua itu badan yang didirikan atau yang bertempat tinggal di Indonesia. Yang ketiga itu warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan yang menggantikan yang berhak. Sedangkan subjek pajak di luar negeri itu ada 2. Yang pertama orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari selama 12 bulan. Yang kedua itu orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia tidak lebih 183 hari selama 12 bulan. Orang yang memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan kegiatan usaha tetap di Indonesia. Selanjutnya itu yang tidak termasuk subjek pajak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 adalah yang pertama itu kantor perwakilan negara, tetapi kantor perwakilan negara asing. Yang kedua itu pejabat-pejabat perwakilan diplomatik atau konsulat atau pejabat lain dari luar negeri. Yang ketiga organisasi internasional yang dengan syarat Indonesia menjadikan anggota organisasi tersebut dan tidak memperoleh penghasilan dari Indonesia. Yang keempat, pejabat-pejabat perwakilan organisasi sebagaimana yang dimaksudkan di nomor 3, syarat bukan warga Indonesia, tidak menjalankan usaha juga memperoleh penghasilan dari Indonesia. Yang kelima itu organisasi internasional yang berbentuk kerjasama teknik. Selanjutnya itu objek pajak penghasilan. Objek pajak penghasilan merupakan segala sesuatu atau barang jasa kegiatan atau keadaan yang dikenakan pajak. Penghasilan yang termasuk objek pajak berdasarkan pasal 4 ayat 36 tahun 2008. Yang pertama itu pergantian atau imbalan yang berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau termasuk gaji, upah, tunjangan. Yang kedua itu hadiah dari undian pekerja, kegiatan, dan penghargaan. Yang ketiga itu laba usaha. Yang keempat keuntungan karena penjualan atau pengalihan aset. Yang kelima itu menerima kembali pembayaran yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak. Yang keenam itu bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. Yang kedua itu saya akan menjelaskan objek pajak orang pribadi. Objek pajak orang pribadi itu adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak orang pribadi atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Objek pajak orang pribadi juga adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh orang pribadi baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Pada dasarnya ada 3 mekanisme perhitungan pajak penghasilan orang pribadi. Yang pertama itu mekanisme umum, yang kedua itu PPh final PP 23 tahun 2018, yang ketiga itu norma perhitungan penghasilan neto. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang PTKP atau kepanjangannya penghasilan tidak kena pajak. Penghasilan tidak kena pajak merupakan jumlah penghasilan tertentu yang tidak dikenakan pajak.
Untuk menghitung besarnya PTKP orang pribadi di dalam negeri, penghasilan netonya dikurangi dengan jumlah PTKP. PTKP diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Baiklah, sampai di sini saya menjelaskan presentasi saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.